Halo Sobat Sipil, terima kasih masih setia berkunjung di channel kita Gerobak Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat tutorial tentang perhitungan cat ya. Kalau yang dulu kemarin-kemarin sih kita buat tutorial tentang desain ya. Sekarang ini kita berbeda. Topiknya adalah kebutuhan cat. Ya dong, itu kan penting sekali ya. Jadi kita sudah tahu mendesain sebuah struktur, dan kedua kita sudah tahu kebutuhan profil-profilnya menggunakan WF berapa ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau menghitung kebutuhan catnya. Itu penting sekali agar kita bisa mengetahui budgetnya. Oke, ini saya sudah buat sebuah contoh doang ya. Ini ada estimasi kebutuhan bajanya Raptor WF 200 dengan panjang 12 ya, jumlahnya 8 biji, 8 batang ya. Ini beratnya kilogram per meter lari WF ini adalah 66 dengan surface areanya adalah 156. Ini kita bicara surface area ya, bukan area melintang, tapi adalah surface area. Itu adalah permukaan yang akan dicat, itu maksudnya. Lalu kolom adalah WF 200 dengan panjang 6 meter dengan tinggi 6 meter, jumlahnya 4 batang, sama kilogram per meter larinya adalah 66 kilogram per meter lari, surface area 1,56 sama. Lalu purlin lip channel ini, purlin lipnya 150 kali 50 20 2,3 dengan panjang 6 meter, jumlah batang 69 ya. Berat per meter larinya adalah 4,96 dengan surface area yang akan dicat adalah 0,58. surface area, saya ingat kembali, surface area adalah bidang permukaan yang akan dicat. Oke, ini kita harus tahu total areanya jadi berapa dan total beratnya jadi berapa. Ini tinggal saya kalikan aja, panjangnya saya kalikan dengan batang, saya kalikan dengan kilogram per meter lari. Oke, yang ini saya copy aja ya. Oke, lalu yang ini total surface area adalah panjang ini ya, saya kalikan ke batang ya, saya kalikan ke area per meter larinya ya, lalu saya kopikan ke bawah. Oke, jadi untuk struktur ini saya hanya ambil contoh yang utama aja ya. Sebenarnya masih ada lagi rombar, mungkin strat ya. Yang ini saya ambil yang utama aja sebagai contoh. Nah, jadi berat totalnya struktur utama adalah 9.973 kg dengan total surface area adalah 427,32 meter persegi. Jadi pertanyaannya, berapa liter cat yang saya butuhkan untuk menutupi area 427,32 meter persegi. Oke, ini resumenya. Berat totalnya adalah 9.973 kg, surface area totalnya adalah 427,32 meter kuadrat, meter persegi ya. Oke, sementara spesifikasi catnya di sini mungkin di dokumen tendernya atau di dokumen permintaan klien kita menggunakan spek cat seperti ini. Ini kebetulan saya ambil contoh dari produk Jotun ya, Resist 78, Penggat, Juta Mastik, dan Futura Klasik ini ya. Nah, yang kita butuhkan dari spesifikasi cat inilah yang kita lihat, itu adalah volume solid dan ketebalannya. Ini ada volume solid dan dry film thickness. Ini adalah tebal saat sudah kering. Oke, volume solid adalah volume ya setelah sudah kering, itu dalam satuan persen. Jadi ceritanya kan begitu cat ini kita aplikasi, kita semprot dengan airless di permukaan baja, kita semprot begitu, itu kan masih basah, dia akan menyusut menjadi tebal 50 mikron untuk spek ini. Begitu juga dengan yang ini, dia akan menyusut menjadi 125. Artinya kita harus mengaplikasikan, kita semprot tentu lebih besar daripada 50 mikron dong.
Jadi tebal basahnya tentu akan lebih besar dari ini. Jadi berapa tebal basahnya agar mendapatkan tebal 50 mikron ini sebenarnya ada perhitungannya, tapi kita nggak bicara ke sana. Kita hanya akan menjelaskan bagaimana menghitung kebutuhan liter cat ini. Oke, jadi ini adalah cat pertama, cat kedua juga, ini cat ketiga, dan cat finishnya yang ini. Jadi ingat teman-teman harus tahu spesifikasi catnya. Dengan membaca spesifikasi ini, teman-teman harus lihat volume solidnya dan ketebalan yang dibutuhkan oleh si klien, ya, kebutuhan yang diminta oleh si klien, ya. Ketebalan ini sebenarnya juga harus tergantung dengan spek catnya. Jadi misalnya klien mintanya 200 mikron di sini di primer, kita lihat apakah memang bisa, kan gitu. Kita lihat produk catnya apakah memang bisa 200 mikron. Jadi spek cat ini, ya, ketebalan ini sebenarnya sudah ada masing-masing, kapasitasnya, kemampuannya masing-masing sudah ada. Jadi sekali lagi untuk menghitung volume catnya, kita lihat spek catnya, lalu volume solidnya, dan DFT-nya berapa yang diminta. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Ini perhitungan kebutuhan catnya. Ini ada rumusnya, ya. Ini ada A jika objektif tanpa blasting SA 2,5, ya. Jadi artinya sebenarnya kita dalam video ini kita hanya menjelaskan jika objek kita ini struktur baja saya ini saya tidak blasting, ya. Sebenarnya dengan cat seperti ini harus di blasting, ya, tapi ini saya abaikan dulu. Kita hanya akan menghitung kebutuhan catnya jika tanpa blasting misalnya berapa. Nanti jika di blasting tentu akan berbeda. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke. Jadi kita asumsi tidak ada blasting. Jadi konsumsi of PNU-nya dengan width, dengan loss ini adalah loss faktornya. Jadi ceritanya begitu cat kita aplikasikan, kita semprot, ya, tentu berbeda dong. Kita semprot di ruang terbuka, di ruang tertutup, itu akan ada material cat yang terbuang, bisa kena angin, bisa kena cahaya, suhu juga, ya, dan itu disebut dengan loss factor. Jadi kita bisa bayangkan berapa sih faktornya kehilangan untuk di ruangan terbuka, ruangan tertutup, yang angin yang kencang. Itu nanti ada teorinya, mungkin teman-teman bisa baca. Nah, ini dalam asumsi kita adalah kita mengecat ini di dalam sebuah ruangan atau di sebuah workshop dengan memiliki dinding atap, ya. Jadi sudah standar. Misalnya umumnya loss faktornya adalah 30%, ya. Saya asumsikan 30%, saya ketik 30% di sini, ya. Jadi karena consumption of bandwidth lossnya area dalam meter persegi dikali DFT dibagi 10 dikali persen volume solid dikali efisiensi. Jadi efisiensi sini ditemukan 100 dikurang loss factor. Oke, nah sekarang areanya ini saya linkkan aja langsung ke sini. Oke. Lalu menggunakan cat. Nah, cat pertama ini saya ketik aja resist 78. Oke, dengan mikron DFT one layer. Jadi berapa mikron dibutuhkan? 50 mikron, ya, di sini. Saya ketik aja langsung 50 mikron. Oke, dengan volume solidnya adalah 72, ya. 72. Ya. Jadi ini enggak sembarangan, ya. Ini dilihat dulu dengan TDS-nya, ada namanya TDS, ya. Ya, ini ada TDS. Jadi dari perusahaan mana itu yang mengeluarkan catnya, lihat TDS-nya. Jadi ini ada di TDS-nya. Jadi setiap kita beli cat, ya, minta penawaran harga cat, itu mereka akan kasih TDS-nya. Oke, jadi ini semua dari TDS. Oke, jadi nggak ngarang. Oke. Nah, di sini sudah ada formulanya. Ini RES 78, maka sesuai dengan formula ini, ya, maka didapat 42,4 liter, ya. 42 poin, ya, kurang lebih 42,4 liter lah. Oke, jadi untuk cat ini
dia butuh 42,39 liter. Lalu yang kedua, catatan kedua adalah penggat ya. Penggat midcoat. Ya. Maaf, saya ketik di sini. Seharusnya ketik di sini. Oke. Volume solidnya ada 82. Oke, maaf. Volume solidnya ada 82, DFT-nya 125. Ini 125 di sini. Dan di sini adalah 82%. Oke, jadi kebutuhannya adalah 93,057 liter. Oke, jadi di sini kita lihat ya, dengan semakin besarnya mikronnya dan semakin tebal ya, maka tentu dia akan liternya akan banyak. Ini saya coba naikin menjadi 80. Oke, jadi 67 kan. Oke, saya balikin lagi. Nah, jika volume solidnya saya bikin kecil 50, maka liternya juga akan banyak, kebutuhannya akan banyak. Jadi logikanya memang volume solidnya semakin kecil ya, maka kebutuhannya juga akan semakin banyak. Artinya jika volume solidnya semakin kecil, itu artinya sebenarnya banyak yang terbuang, seperti itu loh. Saat sudah diaplikasikan begitu kering ya, jadi menyusutnya banyak sekali. Nah, jika loss faktornya juga meningkat ya, kita bikin menjadi 40 atau 50 biar langsung kelihatan, maka ini juga akan meningkat. Oke, jadi sebisa mungkin kita menghitung kebutuhan satu, tahu mana komponen-komponen yang jika kita salah input akan mengakibatkan hal-hal yang fatal. Jangan sampai kita menginput volume solidnya di sini kita bikin 80 ya, tentu kebutuhannya menjadi sedikit, padahal ternyata spek ini volume solidnya bukan 80 ya, yang benar adalah 72 sesuai TDS-nya. Jangan sampai salah seperti itu. Nah, begitupun ini demikian, jangan sampai salah ketik 50 mikron ya, kita mengketiknya 30 mikron, maka kebutuhan volumenya akan menjadi kecil ya. Kita beli sudah kecil, kita budgeting harganya dengan harga yang 25,44 liter, ternyata aktualnya 50 mikron, kita yang salah input ya, akhirnya kita yang rugi sendiri. Jadi hati-hati di situ. Oke, untuk lebih singkatnya karena ini adalah banyak, saya sudah coba buat tabelnya seperti ini ya. Oke, ini jadi inorganizing tadi saya pakai di sini resist 78, saya copy. Oke, dan volume solid 72 ya, ini benar 72, dan DFT nya 50 sudah benar ya, lalu loss faktornya 30 ya, dan PSR nya ini tabelnya agak sedikit banyak. TSR nya adalah theoretical spring rate dan PSR adalah praktikal. Jadi ini teorinya dan ini praktikalnya ya. Jadi ceritanya, teorinya ini tanpa loss factor. Jadi tanpa loss factor maka 14,4 meter persegi per liter. Jadi artinya 1 liter ya, 1 liter bisa 14,4 meter persegi ya, 1 liter bisa 14,4 meter persegi tanpa loss factor. Nah, setelah ada loss factor maka ini menjadi praktik, ini ya, P praktikal, yang tadi T teorikal. Nah, setelah menjadi ada loss factor 30% maka akan berkurang. Ini ada rumusnya, sudah ada formulanya, 10,08 ya, tentu berkurang dong karena sini sudah memperhitungkan loss factor. Ini yang 30% tadi. Oke, dengan areanya yang sama.
Oke, maka liternya adalah 42,39 sama ya. Dengan harganya adalah Rp200 per liter. Ini price per liter 200.000 ya. Rp200.000 per liter. Maka total rupiahnya adalah, ini saya kalikan aja yang ini, harga per liter saya kalikan ke jumlah liter dong. Oke. Nah, selanjutnya cat itu kan butuh yang namanya thinner nih. Ini sebenarnya thinner nih. Ya. Jadi resist 78 ini thinnernya apa harus tahu ya. Nah, harganya adalah 35.000 per liter. Oke. Nah, biasanya kebutuhannya adalah orang lapangan menghitungnya 20% daripada catnya sendiri gitu loh. Jadi langsung kita kali catnya dengan 20%, maka harganya seperti ini ya. Jadi saya kalikan ini ya, harga per liter dikali jumlah liternya, lalu ini saya sum ya. Lalu ini adalah hasil pembagi antara yang ini total terhadap surface areanya. Surface area yang ini tadi ya sudah sama dilingkan. Nah, jadi ceritanya dalam 1 meter persegi, dia adalah Rp20.000 per meter persegi cat ini untuk bangunan ini ya, untuk komposisi bangunan ini. Oke. Lalu rupiah per kilogramnya adalah ini, yang ini saya bagikan aja langsung dengan kilogramnya tentunya. Yang ini total saya bagikan dengan kilogram yang dicat. Oke. Nah, untuk yang kedua ini ada, saya linkkan aja ke sini ya, penggat ini ya. Volume solidnya adalah 82, udah benar. DFT nya adalah 125, ini sudah benar. Oke. Maka harganya, maka kebutuhan catnya adalah 93,6. Ini sudah benar ya, sama. Jadi ini semua juga sudah ada formulanya. Yang awalnya formulanya adalah seperti ini, jadi saya buat dalam sebuah tabel lebih lengkap lagi. Oke, lalu harganya pun sama seperti ini ya. Saya copy aja ya. Ini pun demikian. Ini saya kunci aja dulu ya. Oke. Jadi yang ini harganya 1.300 ya, yang ini 879 ya, beda ya, karena memang ini lebih mahal. Lalu yang ketiga adalah sama juga ya, Dutamastik 70 ya. Dutamastik 70 ya, dengan volume solidnya adalah 77. Oke. Dry film thickness nya DFT nya adalah 125. Oke. Maka kebutuhannya adalah 99,10 liter. Oke, ini sudah benar. Ini saya copy lagi. Oke, jadi dia 1400 ya. Oke, selanjutnya yang keempat ini saya insert dulu ya, saya copy dulu ini. Ini cat yang keempat. Cat yang keempat adalah Futura Classic. Oke, dengan volume solidnya Futura Classic 61, DFT nya 50 ya, ini 61, saya ketik 61 dan DFT nya adalah 50 ya. Dengan loss factor semuanya sama ya ini. Oke, dengan areanya adalah ini saya linkkan, saya samakan. Oke, maka kebutuhannya 50,4
liter ya, 20,4 liter. Lalu totalnya ini saya zoom, saya jumlahkan ya. Ini enggak ada. Ini saya bagikan ke beratnya. Oke. Oke, jadi ceritanya untuk total 9.973 kg dengan surface area 400. Untuk total berat 9.973 kg dengan surface area 427,32 meter persegi, maka dibutuhkan ini saya zoomkan lagi ya, (284,59 liter cat. Oke. Dengan spesifikasi cat seperti ini. Oke, jadi kalau speknya berbeda-beda ya tentu ini pun akan berbeda lagi, itu maksudnya. Oke, jadi dia membutuhkan 43 juta ya, jadi bajunya 43 juta di sini. Ini saya perbesar, maaf. 43 juta, 44 juta budgetnya ya. Jadi ini kita sudah menghitung kebutuhan catnya sekaligus budgetnya, harganya ya. Oke, nah saya tadi katakan harga cat ini per kilo adalah 879 yang pertama, yang kedua juga 1300, yang ketiga 1400 per kilo, yang keempat 724 rupiah per kilogram untuk komposisi profil seperti ini ya. Jika pun komposisi ini berbeda, tentu harganya ini pun akan berbeda. Oke, jadi memang baiknya untuk harga cat itu pakai rupiah per meter persegi kalau kita mau menghitung harga terpisah dengan klien. Oke, untuk membuktikan ini saya coba copy value ini yang awal. Oke, ini ya. Sekarang coba saya perkecil ini saya ganti aja, ini menjadi 10. Oke, ini menjadi 7, saya acak aja ya, ini menjadi 8 meter panjangnya. Oke, kita lihat sudah berubah ini, tentu ini pun akan berubah ya, berbeda semua ya. Nah, sangat hati-hati jika kita menggunakan profil yang tipis yang lebih banyak, itu akan harga catnya akan sangat mahal ya, karena dia tipis, surface area-nya lebih lebar tapi beratnya kecil. Oke, saya balik lagi Hando. Oke, seperti ini semula. Oke, baik teman-teman, ini video singkat tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan cat ya, liter cat dan harganya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada yang ingin menggunakan file ini, meminta file ini, saya akan berikan dengan cara komen. Saya akan email dengan cara komen, memberikan emailnya di kolom komentar, dan jika boleh di subscribe dan di share kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, sekian dan terima kasih.